Kalian pernah dengar nggak ada yang pernah bilang seperti ini? Selama kamu habis olahraga, metabolismemu akan meningkat. Jadi santai aja, metabolismemu akan membakar seluruh lemak di tubuh kamu selama aktivitas olahraga dan setelah kamu olahraga. Jadi santai aja, selama kamu tidur, proses pembakaran lemaknya akan tetap berjalan. Kita bahas di sini ya. Stay tune di YouTube aku. Jadi aku mau cerita nih tentang pengalaman aku sebelum belajar tentang ilmu diet. Jadi aku juga pernah nih berpikir atau sempet nih kebayangin ketika aku olahraga bener-bener ekstrim, olahraga bener-bener powerful, aku curahkan energiku full untuk aktivitas olahraga bisa 1,5 jam lebih, dan aku berpikir kalau metabolismeku pasti akan meningkat cepat nih, akan lebih meningkat nih. Nah, berarti kalau metabolismeku meningkat, artinya proses pembakaran kaloriku meningkat. Kalau proses pembakaran kaloriku meningkat, artinya proses pembakaran lemak di dalam tubuh aku juga akan meningkat dong. Berarti berat badan aku cepet turun dong. Ini sempat aku berpikir seperti itu ya teman-teman. Dan pasti teman-teman di luar sana juga berpikir hal yang sama. Itu wajar dan gak masalah. Tapi di sini aku mau kasih pelurusan sedikit tentang pernyataan tersebut biar kalian nggak salah arti ya teman-teman ya. Nah, jadi proses pembakaran lemak atau penurunan berat badan kamu itu sebenarnya bukan masalah lebih cepat atau makin cepat atau makin meningkatnya metabolisme di dalam tubuh teman-teman. Tapi ini masalah soal kalori. Jadi sebenarnya berat badan teman-teman ya yang termasuk overweight ataupun yang sudah ideal atau yang underweight itu mencerminkan kalori. Jadi kalori masuk atau kalori keluar yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi seberapa banyak kalori harian teman-teman konsumsi, nah itu adalah cerminan berat badan teman-teman gitu. Jadi bukan masalah di metabolisme cepat atau enggaknya. Ini kita bahas adalah persoalan tentang kalori. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kalori, ada tiga cara kerja kalori di dalam tubuh kita itu berfungsinya seperti apa sih? Nah, yang pertama di sini, kalori itu bekerja saat kita beristirahat. Saat kita nyantai itu kalori tetap bekerja, dan yang kedua di sini adalah kalori bekerja saat kita melakukan aktivitas fisik, saat kita kegiatan olahraga, saat kita bersih-bersih, nyuci, nyapu, ngepel, nah itu. Dan yang ketiga teman-teman, jadi kalori itu bekerja saat memproses dan menyerap sari-sari makanan yang ada di tubuh kita. Jadi kalori juga bekerja di dalam organ-organ tubuh kita saat mencerna makanan, saat menyerap sari-sari makanan, saat berproses itu kalori juga berperan dalam mencerna dan memproses makanan yang kita konsumsi. Oke, kembali ke soal turun berat badan tadi. Berarti kalau ngitung masalah kalori, berarti aku nggak perlu dong olahraga ekstrim, olahraga harus rutin. Yang penting aku diet, jaga pola makan, defisit kalori, berarti cukup dong, aku bisa langsing. Ya, kalian tetap bisa langsing. Kan bisa dari, misalnya nih berat badan dari 80 kilo kan bisa turun jadi 60 kilo, bisa. Tapi efeknya ketika kalian cuma imbangi dengan diet, tidak dengan melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, badan kamu akan cenderung kehilangan massa otot sehingga badan kamu akan lebih lembek. Jadi kalian langsing tapi badan kalian kayak nggak ada massa ototnya. Jadi kayak kayak gelambir gitu loh teman-teman gitu. Kalian pernah bisa bayangin ya. Jadi sebenarnya diet yang tepat itu adalah ya atur pola makan dan olahraga, itu nggak bisa dipisahkan teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah metabolisme tadi ya olahraga memang signifikan sih, memang bantu untuk penurunan berat badan, iya benar. Tapi bukan berarti dengan olahraga lalu metabolismemu akan meningkat. Dengan metabolisme meningkat lalu kamu bisa jadi langsing. Jadi kamu mengharapkan metabolisme meningkat pasti pembakaran lemak meningkat, kalori meningkat lalu kamu akan langsing. Itu persepsinya yang kurang tepat sih teman-teman. Oke, jadi teman-teman paham ya, inti poin yang aku bahas di sini adalah dengan mindset kita dalam menurunkan berat badan itu bukan masalah di metabolisme cepat atau enggak. Ya, jadi kalau mindsetnya kita adalah membakar kalori, kelebihan kalori kita dengan melakukan aktivitas fisik yaitu olahraga, sehingga kalau kelebihan kalori yang ada di tubuh kamu itu akan terbuang sehingga efeknya kamu akan langsing dengan turun berat badan. Oke, itu benar, itu persepsi yang tepat ya teman-teman. Tapi jangan mengandalkan metabolisme cepat. Kalau metabolisme cepat, kalori akan meningkat sehingga kamu akan langsing turun berat badan. No.
Oke, dan ini singkatnya, ini masuk ke conclusion ya teman-teman. Jadi salah satu cara atau tools yang paling efektif untuk menurunkan berat badan adalah cuma dua. Yang pertama adalah kamu melakukan defisit kalori, bukan berarti defisit ekstrim kalori, tapi kamu melakukan defisit kalori. Dan yang kedua di sini adalah dengan melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori atau kelebihan kalori yang ada di tubuh kamu. Dan itu kamu akan mendapatkan langsing yang sehat dan lebih long term. Dan terima kasih teman-teman sudah nyimak untuk tips diet singkatnya ini. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat dan semoga mindset teman-teman untuk tips diet itu akan lebih terbuka dan lebih sehat lagi dengan cara yang lebih fit dan tidak dengan instant way. Thank you so much dan see you next time. Bye.